Bicara tentang masalah tawadhu, tentunya tidak lepas dari pembicaraan kita masalah kesombongan dulu. Saya ingin menyampaikan salah satu perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Sombong itu ada 3, tapi yang paling tercela itu nomor 3. Nomor pertama adalah orang yang sombong dengan hartanya. Dia dengan hartanya dia sombong. Ada yang kedua, orang yang sombong dengan jabatannya dan kedudukan status sosialnya, maka itu pun juga tercela. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Orang yang sombong 1 dan 2 memang tercela dan berpotensi besar untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Tapi yang kedua ini secara logika kita bisa nerima. Kalau dia kaya, memang kekayaannya banyak, ya. Walaupun itu sangat tercela, tapi memang kekayaannya itu diinginkan banyak orang. Mungkin sekali sarapan 3 juta, makan malam 5 juta gitu. Akhirnya songong betul orang kayak gitu. Walaupun itu juga tercela banget sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. Orang yang sombong dengan jabatannya tercela betul dan bisa memasukkan ke neraka dan dosa besar. Tapi logika kita memaklumi karena sesungguhnya jabatannya memang tinggi. Sampai kadang-kadang lupa untuk turun, Ustaz, kalau jabatannya terlalu tinggi. Tapi yang paling parah itu sombong yang ketiga, yaitu orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya pun belum tentu 100% diterima oleh Allah. Karena hari ditampakkan amal kita kepada Allah itu dilaporkannya hari Senin dan Kamis, dan belum tentu kita diterima oleh Allah. Hasan al-Basri, salah satu ulama besar itu, kalau hari Senin dan Kamis itu nangis. Bukan karena nunggu waktu berbuka puasa Senin dan Kamis, tapi ketika beliau ditanya, "Ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Hasan al-Basri?" Maka Hasan al-Basri itu berkata, hari Senin dan hari Kamis hari dilaporkan amal kita selaku manusia kepada Allah. Dan saya khawatir bahwasanya Hasan al-Basri dilaporkan oleh malaikat amal kepada Allah, dan malaikat itu berkata, tidak ada satupun amal Hasan al-Basri yang pantas dijadikan amal kebaikan. Maka yang nanya nangis, Ustaz, apalagi Hasan al-Basrinya. Nah, disitulah kita paham bahwasanya sesungguhnya tidak akan pernah mampu kita tawadhu sampai mampu menghilangkan potensi kesombongan. Dan sesungguhnya yang berpotensi menjadikan kita sombong, takabur, sebagaimana yang dijelaskan sama guru saya, Ustaz Somad, itu ada 3, yaitu potensi dengan kekayaannya, potensi dengan jabatannya, dan yang ketiga potensi dengan ilmunya. Makanya banyak orang yang kadang-kadang baru mengikuti taklim, ikroknya masih ikrok 2, tapi sudah merendahkan siapapun yang ada di hadapannya, dan sudah begitu gampang mencela dan menghujat siapapun yang berbeda dengan dirinya. Dan inilah perkara yang merusak betul dalam kehidupan beragama kita kalau hilang rasa tawadhu kita di dalam kehidupan agama. Saya tertarik, Ustadz, dengan perbedaan antara dengan Muawiyah dengan sahabat Ali. Itu kan sampai perang, Ustaz. Tapi antara sahabat Muawiyah dan Ali itu ketika perang mereka tidak pernah sombong dengan kedudukan mereka di sisi Rasul. Ali tidak pernah perang, sama Muawiyah berkata, kamu tahu nggak, saya ini menantunya Rasulullah. Saya ini adalah sahabat yang dicintai oleh Allah. Kamu lupa dalam perang Mu'tah saya dikatakan dicintai sama Allah. Padahal kalau Ali ngomong kayak gitu sah atau tidak sah? Sah. Itu omongan betul. Muawiyah pun juga kemudian tidak pernah menyombongkan ketika beliau berkhilaf atau ada selisih pendapat dengan Ali. Beliau tidak pernah menyombongkan kedudukan beliau. Saya kemudian melihat, Masya Allah ya, para sahabat itu walaupun mereka berselisih pendapat, itu pun tidak menjadikan mereka sombong dengan apa yang telah mereka dapatkan. Makanya betul kata Sufyan Ats-Tsauri, Adam dan Iblis itu memiliki 3 persamaan, tetapi memiliki 1 perbedaan. Tapi perbedaan ini menentukan sikap kembalinya mereka berbeda di sisi Allah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Apa perbedaan, apa persamaan antara Adam dengan Iblis? 1, sama-sama penduduk surga. 2, sama-sama melakukan 1 kesalahan. 3, sama-sama dikeluarkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di daratan bumi, 1 riwayat mengatakan di daratan Hindia. Dalam perkataan Imam Ibnu Katsir, Iblis diturunkan di atas air. Tapi 3 persamaannya, sama-sama melakukan 1 kesalahan, dikeluarkan dari surga, sama-sama dulunya penduduk surga. Tapi perbedaannya 1. Nah, Iblis itu kemudian dia sombong walaupun dia salah, beda dengan Nabi Adam ketika beliau merasa rendah dalam tawadhu'nya ketika dia pernah melakukan dosa, lalu kemudian menebus dengan doa sampai Allah abadikan doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Disitulah kita paham kenapa Allah membimbing Nabi Adam tetapi Allah tidak membimbing Iblis.
Padahal kesalahannya sama-sama satu. Kenapa Allah kemudian menunjukkan jalan kepada Nabi Adam tapi tidak menunjukkan jalan kepada iblis? Padahal sama-sama dengan satu konten kesalahan yang frekuensinya sama. Dijawab sama beliau, karena yang membedakan adalah rasa tawaduk yang ada di hatinya seorang Nabi Adam. Itulah yang menjadikan Allah merahmati Nabi Adam dan akhirnya mewafatkan Nabi Adam dalam kondisi iman. Dan Allah tidak pernah membimbing iblis untuk kemudian bertobat karena sifat sombong yang ada di dalam hatinya dan jiwanya. Nah, disitulah akhirnya kita memahami salah satu pelajaran besar dalam kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana seseorang mukmin itu merasa rendah dengan ibadah yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilakukan. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca dalam Adabus Salaf, Ustaz. Ada seorang imam besar sholat tahajud begitu panjang bersama anaknya. Ketika mereka menghabiskan malam yang begitu panjang, maka kemudian setelah menjelang sholat subuh, maka anaknya membuka jendela. Ketika dia membuka jendela, maka anaknya berkomentar. Dia mengeluarkan taklik, dia mengeluarkan komentar. Lihat, wahai ayahku, berapa banyak rumah-rumah yang masih padam lampunya dan tidak mereka tersungkur kepada Allah dalam sholat malamnya. Maka bapaknya ketika mendengar kata-kata itu langsung marah dan berkata, "Nak, lebih baik kamu tidur dari habis isya sampai subuh, tapi bangun hatimu merasa rendah di hadapan orang yang beriman. Itu jauh lebih mulia daripada kamu sholat tahajud semalam suntuk, tetapi hatimu timbul sifat takabur di hadapan orang-orang yang beriman." Makanya disitulah yang kita akhirnya harus mengerti. Tawadhu itu merupakan perkara yang mahal. Sifatnya membalik logika kita. Kalau kita logikanya semakin merendah, semakin kita rendah. Tapi tidak dalam tawadhu. Semakin kita merendah, Allah yang menaikkan. Kenapa para sahabat mereka dinaikkan sama Allah? Bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena tawaduknya mereka yang begitu besar. Makanya tidak ada sahabat yang membanggakan, saya penduduk surga. Tidak ada. Tidak ada Umar bin Khattab ketika berselisih dengan siapapun kemudian mengatakan, saya ini adalah penduduk surga. Tidak ada. Maka sifat tawaduk itulah yang menjadi salah satu hal yang terpenting. Tapi ada tawaduk yang tercela. Tawaduk yang tercela kapan? Ketika kita merendahkan diri kepada orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki dunia, dengan niat untuk memperoleh sekeping dari dunia yang mereka miliki, kita tidak punya iffah, kita tidak punya kehormatan, kita tidak punya izzah, lalu kita merendahkan diri kita, memiskinkan diri kita, supaya kita mendapatkan potongan kepingan dari dunia yang mereka miliki, maka ini termasuk tawaduk yang tercela. Tawaduknya kepada makhluk tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.